Ya. Shalom adik-adik kasih dan juga kakak pengasuh dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik dan juga kakak pengasuh beserta semua keluarga di rumah dalam kondisi sehat dan tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan. Di pagi hari ini kan tanggal 1 November, kenal hari Minggu kan? Kita berjumpa lagi. Walaupun sudah lama kita tidak berjumpa di dalam kegiatan sekolah minggu, tapi kali ini sekolah minggu kita berbeda sekali. Oke? Ya. Jadi pagi hari ini kita akan mengadakan sekolah minggu yang dibawakan oleh Kakak Desi. Namun adik-adik, sebelum ibadah mulai yang dipimpin oleh Kakak Desi, kita akan menyanyi sebuah lagu. Lagu apa kakak? Lagunya judul Mari Kita Bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Oke, waktu dan kesempatan Bunda Vivin berikan kepada Bunda Desi. Ya. Ya adik-adik terkasih dan juga kakak pengasuh yang ada di rumah beserta juga kakak Vivin yang ada di sini. Oke, adik Sebelum Mami. kita akan memulai dengan ibadah kita harus apa? Berdoa. Ya, berdoa mulai. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa yang punya hidup ini, bukti cinta. Bapa masih memberikan nafas kehidupan kepada kami selaku anak-anak Par Solafide Manokwari, dan dimana kami percaya bahwa tuntunan kasih Tuhan kami dapat melalui masa-masa pandemi virus ini ya Bapa, dengan segala kesehatan yang baik dengan sukacita ya Bapa. Bapa, di hari ini kami anak-anak dan juga kakak pengasuh, kami datang ke hadirat-Mu untuk ada dalam ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Bapa mau tuntun kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya mau jadi seturut kasih dan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik terkasih, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Semua punya Alkitab di rumah? Ya, kakak berharap adik-adik terkasih di sini, kakak yang ada di sini dan juga adik-adik terkasih yang ada di rumah beserta keluarga juga bisa dapat mengambil Alkitab masing-masing untuk kita ada dalam pembacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelum itu kakak minta untuk kakak Vivin atau Bunda Vivin membawakan kita dalam doa pembacaan Alkitab. Oke. Ya. Adik-adik, tetap semangat ya. Walaupun di rumah tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum tong dengar firman Tuhan, mari tong minta Roh Kudus mau membimbing kita agar kita mengerti dan mau melakukannya dimanapun berada. Mari kita tutup mata. 3. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi Bapa yang luar biasa bahwa di kesempatan pagi hari ini Tuhan, lama kami tak berjumpa denganmu Tuhan, bersama dengan anak-anak ini lagi Tuhan, tapi ada kerinduan Tuhan untuk kami mau datang, bersujud, bergembira lagi walaupun melalui media Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan. Tetapi jika tanpa kasih karunia dan Roh Kudus membimbing kami, apa artinya itu Tuhan? Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami. Ketika kami membaca, adik-adik juga membaca, mereka mengerti dan terutama mau melakukan walaupun mereka masih kecil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Amin. Terima kasih buat kakak Vivin yang sudah membawakan kita doa pembacaan Alkitab. Ya adik-adik terkasih, kakak akan membacakan di sini. Adik-adik juga dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Dengan berikut pembacaan perumpamaan tentang talenta.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang diberikannya lagi 2, dan yang seorang lagi mendapatkan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu, dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, karena katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu, dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dan daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian jauhlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar dan melakukannya dari dalam kehidupannya dari hari lepas ke hari. Amin. Adik-adik terkasih, di kesempatan ini kakak akan mengirimkan sebuah cerita yang bentuk video. Untuk itu adik-adik terkasih dapat mendengarkan cerita dari video tersebut tentang perumpamaan tentang talenta ini, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah boleh kita baca bersama di pagi hari. Oke adik-adik, tadi sudah mendengar Kakak Desi membaca firman kan? Iya. Dan sudah saatnya sebelum kita menonton video film yang sangat luar biasa tentang talenta, penuh semangat kita menyanyi sebuah lagu lagi. Lagu apa ya Kakak Desi ya? Yesus itulah Satu-satunya. Ya. Oke, semua menyanyi di rumah lagi ya. Tepuk tangan yang meriah. 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya,
Oke. Adik-adik simak cerita dengan penuh teliti, seksama, dan penuh dengan hati. Karena dengan hati adik-adik pasti melakukannya. Oke? Dengarlah video ini dan melihatlah. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Oke, adik-adik yang manis, yang ganteng, tadi sudah nonton video kan? Sudah kakak. Oke, terima kasih. Dari video yang tadi, kakak mengambil kesimpulan bahwa ada 3 tokoh, ada 3 orang. Masing-masing dengan dia punya talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ada yang jahat, ada yang malas, dan ada juga yang paling tipu-tipu. Oke? Jadi adik-adik dari ketiga tokoh itu, adik-adik harus mencontohi tokoh yang mana. Menurut kakak Desi, toko yang mana ya? Mungkin kakak Desi mau tambah sedikit ya. Toko yang mana yang iya, menurut baik. kakak Desi cocok buat adik-adik di rumah yang nonton? Ya adik-adik, kakak percaya adik-adik semua dan juga kakak pengasuh, kakak Vivin, Oke ya. kakak juga mempunyai talenta. Talenta yaitu sesuatu yang Tuhan berikan atau kelebihan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mampu melakukan sesuatu perkara atau sesuatu persoalan yang harus kita orang dapat menjadi berkat bagi orang ya, lain. menjadi berkat bagi orang lain. Ya, yang pertama menyenangkan hati Tuhan, Ya, orang tua, dan menjadi berkat bagi orang lain, kakak Des. Oh, iya, Sepertinya kakak. begitu, satu talenta ya. Ya, Oke. atau mempunyai kelebihan Ya. yang mampu dikembangkan. Ya. Adik-adik di rumah kalau punya kelebihan jangan simpan-simpan. Ya, ya. Jadi yang punya talenta suka membantu mama dan Membantu papa harus juga melakukan. Terus yang mempunyai talenta membaca firman Tuhan harus dikembangkan lagi. Yang mempunyai talenta suara yang merdu, suara yang bagus untuk memuji Tuhan, harus adik-adik kembangkan. Jangan simpan-simpan, adik-adik punya talenta. Nanti jadi malas seperti hamba yang ketiga. Karena dia malas mengembangkan talentanya, kelebihannya, akhirnya dia tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Maka itu dia dicampakkan ke kegelapan. Karena adik-adik orang malas berarti itu punyanya siapa kakak? Punya si iblis. Setan punya anak-anak seperti itu, malas. Kalau anak-anak Tuhan berarti anak-anak yang rajin dan setia. Oke, adik-adik dapat mengerti. Kiranya adik-adik melalui cerita singkat ini adik-adik dapat mengerti siapa yang menjadi anak yang baik, angkat tangan, yang menjadi anak yang malas, angkat tangan, tapi jangan melakukannya. Oke? Ya, Kak. Begitu. Ya, adik-adik, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini, di minggu hari ini, minggu tanggal 1 November. Kakak berharap adik-adik semua masih tetap setia di rumah mendengarkan nasihat orang tua, terutama harus rajin berdoa supaya Tuhan dapat melindungi kita orang semua dari virus corona. Untuk itu kakak harus tetap di rumah dan menggunakan apa? Menggunakan masker, jaga jarak, cuci cuci tangan di tempat mengalir, air yang mengalir. Oke, sebelum kita menutup, kakak Desi akan berdoa menutup kebaktian kita di pagi hari ini. Baik, adik-adik dan juga kakak pengasuh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kita sudah boleh ada dalam perjumpaan. Ya Bapa, kiranya semua ibadah kita di hari ini Bapa dapat terima dan menjadi satu persembahan yang berbau harum kepadamu. Bapa yang baik, inilah kehidupan kami sebagai para pengasuh dan juga anak-anak par Jemaat Sola Fide Manokwari ya Bapa. Bapa, terima kasih. Dan kehidupan kami, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Dan adik-adik terkasih, sampai jumpa di minggu depan.